cerita soal overlapping antara PPh pasal 26 dengan 4 ayat 2 ya. Kemarin saya bilang kalau misalkan di PP yang mengatur 4 ayat 2 kemudian state terkait pengenaan untuk WPLN, sepanjang tarifnya sama maka kena PPh 26 saja gitu ya. Tapi kemudian kemarin saya coba lihat lagi di PP kemudian PMK turunan lalu saya bandingkan dengan SPT-nya. Juga saya diskusi gitu ya, ternyata di PP-nya dan PMK-nya memang menghendaki bahwa SPT yang digunakan untuk pelaporan dalam hal penerimanya baik WPDN maupun WPLN sepanjang memang diatur di PP ya, itu maka menggunakan menggunakan SPT atau bukti potong 4 ayat 2 gitu ya. Jadi nanti kita akan lihat satu-satu di PP ketika kita bahas PPh pasal 4 ayat 2 mana-mana yang pengenaannya juga berlaku untuk WPLN gitu ya, sehingga bukti potong maupun SPT yang harus kita buat adalah 4 ayat 2 untuk pemotongan untuk wajib pajak luar negeri gitu ya. Di sini memang agak overlap gitu ya, di 26 ada, tapi di 4 ayat 2 pun ada gitu. Tapi sejauh ini kita pakai prinsip bahwa si 4 ayat 2 ini sifatnya apa namanya, lex spesialis gitu ya. Jadi ketika sudah diatur di 26 tapi kemudian di 4 ayat 2 diatur juga, berarti kita mengikuti apa yang diatur di 4 ayat 2-nya gitu ya. Oke. Saya lanjut dulu. Yang pertama untuk oh ya, ini kan materinya banyak yang 4 ayat 2. Nanti kalau misalkan tidak selesai di hari ini, saya akan bagi 2 materinya di hari ini dengan minggu depan ya. Karena kita masih punya spare 1 pertemuan sebenarnya di pertemuan terakhir. Oke. Yang pertama untuk sewa tanah dan atau bangunan. Oke. PP-nya PP 34 tahun 2017. Jadi sebelum itu memang ada tarif yang berbeda kalau tidak salah ya. Jadi untuk setelah mulai berlaku PP 34 maka yang dipakai adalah PP 34. Saya anjurkan kalian untuk tetap lihat ke PP-nya, tetap baca PP-nya. Gampang ya untuk diakses, kalian bisa buka Ortex atau pajak.go.id. In case saya ada salah kutip gitu ya di slide atau mungkin kalian baca referensi lain gitu ya, sehingga kalian saya sarankan untuk refer utamanya adalah di PP-nya gitu ya, PP ataupun PMK turunan atau mungkin nanti ada juknis di PR-nya gitu ya. Oke, untuk subjek yang dikenai, jadi subjek yang dikenai ini maksudnya adalah subjek yang dipotong gitu ya, yang dipotong PPh 4 ayat 2 atas sewa tanah dan atau bangunan itu adalah orang pribadi atau badan. Jadi nggak membatasi yang menerima itu sebenarnya WPLN atau WPDN sebenarnya begitu. Kemudian termasuk OP atau badan pemegang hak atas tanah dari investor terkait dengan pelaksanaan perjanjian bangun guna serah gitu ya. Nanti kan kita coba lihat apa sih yang sebenarnya terjadi di perjanjian BGS ini atau sering dikenal dengan BOT, Build, Operate, and Transfer gitu ya. Oke. Nah, kalau untuk objek yang pertama sudah jelas ya terkait dengan sewa tanah atau bangunan, baik sebagian atau keseluruhan bangunan itu gitu ya. Nah, kemudian di PP 34 ini diperjelas definisi bangunan itu apa gitu ya. Bangunan adalah konstruksi teknik yang ditanam atau dilekatkan secara tetap pada tanah dan atau perairan gitu ya. Kenapa ini perlu? Karena dalam perkembangannya ya yang dimaksud bangunan itu bisa nggak hanya meliputi fisik gedung misalnya rumah gitu ya, tapi juga konstruksi semacam misalnya menara gitu ya, menara BTS atau tower atau apapun yang kemudian memang ditanamkan, dilekatkan di tanah gitu ya. Jadi untuk yang seperti itu ketika misalnya ada penyewaan tower BTS atau menara BTS gitu ya, yaitu menjadi objek yang bisa dikenakan PPh pasal 4 ayat 2 atas sewa tanah dan bangunan gitu ya. Kemudian sewa bangunan atau sewa tanah itu juga
tidak harus keseluruhan, jadi sepanjang memang ada space yang disewakan dari suatu bangunan atau dari, tanah yang dimiliki, maka itu termasuk dalam objek yang dikenai PPh Pasal 4 Ayat 2 ini, gitu ya. Misalnya tempat untuk, pameran gitu di mall, kemudian di tengahnya saja disewakan, atau, satu menara atau gedung bertingkat, kemudian disewakan setiap lantainya dan, pihak penyewa hanya menyewa beberapa lantai saja. Nah, itu sebagian berarti ya, gitu ya. Nah, kemudian, eee, tapi tidak termasuk, penghasilan dari, eee, jasa pelayanan penginapan beserta akomodasinya. Nah, di sini disebutkan di PP-nya bahwa yang, dimaksud jasa pelayanan penginapan itu antara lain, jadi bisa jadi nggak cuman ini gitu ya, sepanjang memenuhi definisi jasa pelayanan penginapan. Kamar, jadi sewa kamar, kemudian asrama untuk mahasiswa atau pelajar, asrama atau pondok pekerja, jadi lebih ke rumah kos-kosan sebenarnya, ya. Kemudian, mungkin nanti bisa jadi ada yang bertanya kalau misalkan sewa apartemen gimana gitu ya. Eee, Kalau melihat dari ketentuannya ini sebenarnya yang dimaksud dengan akomodasi atau penginapan itu lebih ke sewa sewa yang di dalamnya sebenarnya udah ada fasilitasnya, kecuali misalnya memang kayak rumah kos gitu ya, memang di sini disebutkan, bisa aja rumah kos kan kosongan gitu ya. Jadi emang, sebenarnya ada grey area gitu ya di definisi ini gitu. Tapi sepanjang kalau misalkan dia menyewakan kayak sewa kamar hotel, tentu ini di-exclude gitu ya, nggak termasuk. Kemudian misalnya sewa apartemen, tapi, eee, kalau di tren yang sekarang gitu ya, sewa apartemen kan bisa aja, sebenarnya nature-nya kayak sewa kamar hotel juga gitu ya, di mana dia full service juga, ada, breakfast, kemudian fasilitasnya lengkap, intinya tinggal, pihak penyewa tinggal pakai aja gitu ya. Nah, kalau dalam kondisi seperti itu, kita bisa masukkan gitu dalam pengecualian gitu, karena, eee, bisa masuk ke dalam definisi jasa penginapan sebenarnya atau akomodasi. Tapi kalau misalkan, sewa apartemen kemudian kita lihat kontraknya memang untuk jangka waktu cukup lama, jadi ya semacam sewa rumah gitu ya, seperti sewa rumah cuman bedanya yang disewa di sini adalah, apartemen, di mana apartemen itu kan kayak bisa dipersamakan dengan kamar sebenarnya gitu ya. Tapi dalam hal ini ketika memang nature persewaannya bukan untuk penginapan gitu ya, kalau penginapan tuh kan ya seperti hotel gitu. Nah, maka kita masukkan ke dalam objek yang dikenai PPh pasal 4 ayat 2 gitu ya. Kemudian terkait dengan, perjanjian BGS. Jadi kalau di perjanjian BGS atau BOT gitu ya, itu ceritanya si pemilik tanah bersepakat gitu ya dengan pihak lain, si pihak pihak kedua tadi boleh menggunakan tanah yang dia miliki untuk dimanfaatkan gitu ya. Termasuk yang si pihak, kedua tadi boleh menggunakan tanah tadi untuk membangun misalnya konstruksi tertentu, membangun misalnya gedung atau fasilitas di situ dan kemudian mengusahakannya gitu ya. Dan nanti di perjanjian BGS itu biasanya diatur juga nanti, penghasilan yang diperoleh dari misalnya pembangunan gedung tadi pembagiannya seperti apa itu diatur. Nah, tapi, perjanjian BGS ini ada jangka waktunya. Misalnya dalam jangka waktu katakanlah 20 tahun gitu ya, dalam 20 tahun, eee, tanah tadi harus diserahkan kembali. Nah, termasuk apabila di dalamnya di atas tanah tadi kemudian dibikin bangunan atau konstruksi. Nah, ketika, ketika akhir masa sewa gitu ya, akhir masa perjanjian, kan diserahkan semua termasuk penyerahan bangunannya. Nah, ketika menyerahkan bangunan, penyerahan bangunan tadi juga dianggap sebagai pembayaran sewa sebenarnya, karena dia sebagai imbalan atas, hak untuk menggunakan tanah tadi, gitu ya. Makanya kemudian di sini untuk perjanjian BGS, objeknya dapat berupa yang pertama penghasilan dari pembayaran berkala, jadi semacam sewa lah ya, sewa atas tanahnya tadi. Kemudian penghasilan dari bangunan. Jadi
dalam bentuk bangunan yang diserahkan baik ketika masa perjanjiannya sudah berakhir ataupun sebelumnya, ya bangunan diserahkan itu juga dianggap sebagai pembayaran sewa. Kemudian yang terakhir, penghasilan lain terkait BGS yang memang sudah diatur gitu ya, termasuk pembayaran atas bagi hasil ketika memang tanah atau bangunan yang ada di situ kemudian diusahakan sama si penyewa, termasuk juga denda gitu ya, denda yang diatur berdasarkan perjanjian gitu. Termasuk ke penghasilan yang jadi objek PPh pasal 4 ayat 2 ini gitu ya. Oke, kemudian mekanisme pengenaan. Nah, di sini mekanismenya melalui pemotongan atau setor sendiri. Jadi, kalau melalui pemotongan harus dilihat apakah si penyewanya tadi adalah pihak-pihak ini, gitu ya, termasuk orang pribadi yang sesuai cap ini ditentukan sebagai ditunjuk sebagai pemotong. Oke. Sama seperti yang pemotong PPh pasal 23 untuk sewa ya, yang ini. Kemudian yang setor sendiri, kalau misalkan yang nyewa itu ternyata bukan pemotong pajak, jadi si pemilik tanah atau bangunan itulah yang setor sendiri gitu atas penghasilan yang diperoleh dari sewa. Oke. Tarifnya 10%, 4 ayat 2 semuanya final. Kemudian DPP-nya adalah dari jumlah bruto nilai sewa. Nah, kalau misalkan ketika menyewa, kemudian di dalamnya ada komponen biaya-biaya, biasanya service charge disebutnya. Di sini termasuk juga biaya perawatan, biaya pemeliharaan, biaya keamanan, layanan, dan fasilitas lainnya yang memang diperlukan atau dikeluarkan sehubungan dengan penyewaan itu tadi, sehingga si bangunan tadi bisa disewakan gitu ya. Yang mana bisa jadi service charge tadi perjanjiannya bisa jadi dipisah gitu ya, atau disatukan dengan perjanjian utama penyewaan gitu ya. Jadi bisa jadi di perjanjian sewanya di situ disebutin nanti komponennya akan meliputi biaya sewanya, kemudian biaya servisnya sekian 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 gitu. Atau bisa jadi di perjanjiannya di split gitu ya, perjanjian sewa sendiri, kemudian untuk yang terkait dengan pembayaran biaya-biaya servis itu sendiri gitu ya. Tapi yang diakui, yang dianggap sebagai DPP untuk sewa atas tanah bangunan itu keseluruhan gitu ya, walaupun kemudian sewa atas service charge-nya itu dibayarkan sendiri. Atau bisa juga dalam kondisi tertentu si service charge ini dibayarkannya tidak langsung kepada si pemilik bangunan. Contohnya misalnya di si pemilik gedung yang bertingkat tadi, kemudian dia menggunakan jasa pihak ketiga untuk bisa mengelola gitu ya, memaintain si gedung yang bersangkutan, termasuk pokoknya semuanya di handle sama pihak ketiga, termasuk juga di pihak ketiga lah yang menagih service charge tadi ke si penyewa gitu ya. Nah, dalam hal ini DPP PPh 4 ayat 2-nya tetap atas semuanya gitu ya. Jadi nggak hanya yang diterima oleh si pihak pemilik bangunan atau tanahnya tadi aja gitu ya. Jadi termasuk semuanya. Jadi nanti si penyewa ketika dia bayarkan untuk servis, dia tetap akan motong gitu ya, memotong 4 ayat 2 ya. Oke. Kemudian untuk penghasilan berupa bangunan yang diserahkan oleh investor BGS tadi, kita sebutnya investor ya, si penyewa tadi. Si bangunannya juga kan tadi merupakan objek. Nah, dinilai sebesar berapa gitu si bangunan tadi, ditentukan bahwa nilainya adalah sebesar nilai tertinggi antara harga pasar dengan NJOP-nya. Ya, mana yang lebih tinggi. Ini biasanya si NJOP-nya lebih tinggi ya. Harga pasar yang lebih tinggi. Kemudian saat terutang atau saat pemotongan, terutangnya pada saat pembayaran atau pada saat terutangnya sewa. Jadi biasanya udah ditentukan di perjanjian, misalnya sewa terutang setiap tanggal sekian gitu ya.
Kemudian saat penyetoran ini adalah kalau misalkan dipotong berarti tanggal 10 itu udah ada pakem sebenarnya. Kalau dipotong maka tanggal 10 store-nya, tapi kalau store sendiri tanggal 15 itu biasanya seperti itu. Kemudian pelaporannya sama tanggal 20 bulan berikutnya. Oke, saya lanjut dulu ya, nanti sampai dengan terakhir slide ini baru saya buka sesi tanya jawab. Kemudian yang kedua untuk jasa konstruksi. Jasa konstruksi diatur sesuai dengan PP 51, ini sudah diubah di PP 40. Kemudian ada turunannya di PMK 187 dan PMK 153. Jadi kalau jasa konstruksi ini riwayatnya emang berubah-ubah gitu ya. Terakhir jasa konstruksi memang dikenakan PPh 4 ayat 2 final. Tapi sebelumnya Jaskon itu pernah juga dikenakannya tidak final gitu ya, PPh 23. Oke. Jadi mulai dari pengenaan PP 51 semua Jaskon itu kena final 4 ayat 2 ya. Nah, siapa yang dikenai? Yang dikenai adalah OP atau badan termasuk BUT. Ya, karena mungkin saja subjek pajak wajib pajak luar negeri kemudian dia berkontrak dengan pengguna jasa konstruksi tadi di Indonesia, pemilik proyek gitu ya, pemilik proyek di Indonesia. Kemudian otomatis sesuai dengan ketentuan kalau proyek konstruksi instalasi perakitan itu kan juga akan menimbulkan BUT gitu ya, kalau misalkan yang mengerjakan adalah wajib pajak luar negeri. Nah, di sini si BUT tadi bisa dikenakan PPh pasal 4 ayat 2 juga untuk penghasilan dari jasa konstruksi tadi ya. Nah, di sini disebutkan bahwa OP atau badan yang kegiatan usahanya memang menyediakan layanan jasa konstruksi baik sebagai perencana, pelaksana maupun pengawas gitu. Jadi 3 macam. Oke, termasuk subkontrak gitu ya. Kemudian ini dibagi 3. Nah, untuk perencanaan itu kan jelas berarti termasuk desain, termasuk bagaimana planning dari suatu konstruksi itu terkait dengan perencanaan. Kemudian kalau pelaksanaan ya berarti sudah mulai mengerjakan konstruksinya. Nah, termasuk di dalam pelaksanaan itu adalah pekerjaan konstruksi terintegrasi. Maksudnya apa? Konstruksi terintegrasi berarti kesemuanya itu dilakukan oleh satu perusahaan. Gitu. Misalnya proyeknya adalah untuk mendesain, kemudian membangun, termasuk ya mungkin nanti ada bisa jadi pengawasnya bisa pihak lain gitu ya karena untuk ngawasin. Nah, ketika terintegrasi biasanya disebut dengan EPC atau Engineering, Procurement, and Contract gitu ya, atau Design and Build gitu. Jadi yang merencanakan dan melaksanakan itu satu pihak. Maka nanti penggolongannya itu termasuk ke dalam pelaksanaan konstruksi. Pentingnya apa? Karena nanti di tarif PPh 4 ayat 2-nya itu dibedakan untuk jenis jasa konstruksinya gitu ya. Untuk perencanaan dan pengawasan berbeda dengan pelaksanaan gitu ya. Kemudian mekanisme pengenaannya melalui pemotongan oleh pengguna jasa yang merupakan pemotong gitu. Tapi kalau misalkan pengguna jasanya bukan pemotong, maka setor sendiri oleh si penyedia jasanya tadi ya. Oke, ini untuk tarifnya. Jadi untuk perencanaan atau pengawasan dibedakan apakah punya kualifikasi atau tidak punya kualifikasi. Kalau misalkan pelaksanaan dibedakan lagi kualifikasi usaha kecil, menengah atau besar dan tidak gitu ya. Kemudian DPP-nya adalah jumlah pembayaran atau penerimaan pembayaran tidak termasuk PPN. Nah, implikasinya apa? Ketika DPP-nya adalah jumlah pembayaran, ketika pembayarannya dilakukan dalam termin, maka setiap termin itu sudah terutang PPh finalnya, gitu ya. Oke, kemudian saat terutang pada saat pembayaran atau penerimaan pembayaran, kemudian disetorkan pakai pakem yang sama untuk pemotong tanggal 10, setor sendiri tanggal 15, kemudian pelaporan seperti biasa. Nah,
Terkait dengan, penyedia jasa, di mana penyedia jasa tadi adalah BUT. Seperti kita tahu BUT itu selain terutang PPh pasal 17 gitu ya, kalau normal ya, bukan Ceskon. Itu dia setelah PPh-nya juga akan dipotong PPh pasal 26 ayat 4 atau dikenal dengan Branch Profit Tax atau BPT. Nah, dalam hal BUT tadi ternyata adalah penyedia jasa konstruksi. Maka 26 ayat 4-nya akan tetap dikenakan karena tarif 4 ayat 2 tadi belum termasuk BPT, gitu ya. Jadi untuk BPT-nya nanti akan dihitung tersendiri, harus dihitung tersendiri, gitu ya. Oke, dan itu ditegaskan di pasal 4 PP 51. Kemudian di PMK 187-nya, ini kan aturan turunannya ya, aturan pelaksanaannya, di situ menyebutkan bahwa DPP BPT-nya adalah sebesar penghasilan kena pajak yang dihitung berdasarkan pembukuan yang sudah dikoreksi fiskal dikurangi dengan PPh, termasuk PPh yang bersifat final. Sebenarnya ini agak membingungkan juga sih ya kalau menurut saya, karena sudah dikoreksi fiskal gitu ya, padahal penghasilan yang dikenakan PPh final harusnya masuk ke koreksi gitu ya. Tapi dalam hal ini nanti yang dilihat adalah di pembukuan ya, di pembukuan wajib pajak, peredaran brutonya berapa gitu ya, jangan dulu dikeluarkan karena dia kemudian dikenakan PPh 4 ayat 2 final, tapi lihat aja pembukuannya, penghasilannya berapa, omsetnya berapa, kemudian dikurangi dengan biaya-biaya 3M, gitu ya, biaya 3M, termasuk kalau BUT kan udah disebutkan ya penghasilan BUT itu apa saja di pasal 5, ya, di pasal 5 Undang-Undang PPh, termasuk yang dari luar negeri itu juga bisa dimasukkan ke situ. Kemudian dikurangi dengan pengurangan yang diperkenankan. Nah, bisa jadi si BUT ini tadi tidak melakukan Jaskon saja, bisa jadi dia juga melakukan kegiatan yang bukan terutang final 4 ayat 2 ini gitu ya. Jadi itu nanti dia harus bikin pembukuan yang terpisah gitu antara yang final dengan yang tidak. Nah, nanti diperhitungkan gitu. PPh yang penghasilan omsetnya, omset peredaran bruto, kemudian dikurangi pengurangan yang diperkenankan, lalu hasilnya dikurangi dengan PPh yang terutang, termasuk PPh yang final gitu ya. Kalau misalkan dia ada yang tidak final, pengenaannya tentu kan nanti ada hitungan PPh pasal 17-nya gitu ya. Nah, PPh pasal 17-nya nanti juga akan dikurangkan. Jadi setelah dikurangi semua PPh yang terutang, baik final maupun tidak final, maka dia akan dikenakan BUT gitu ya. Kemudian oke, kita lanjut dulu ke bunga dan diskonto obligasi. Bunga dan diskonto obligasi ini dasar hukumnya di PP 16, terakhir diubah di PP 55. Ini ada penurunan tarif di situ. Kemudian diperjelas di PMK 85. Oke. Nah, subjek yang dikenai di sini adalah wajib pajak dalam negeri, termasuk dan juga wajib pajak luar negeri termasuk BUT. Ini clear gitu ya, jelas bahwa ketika bunga dan diskonto obligasi kemudian yang menerima adalah WPLN termasuk BUT, dipotongnya 4 ayat 2 gitu ya. Nanti juga memperhatikan ketentuan di P3B juga. Oke, nah, dikecualikan dari pemotongan adalah kalau misalnya penerima penghasilannya adalah dana pensiun yang pendirian atau pembentukannya sudah disahkan oleh Menteri Keuangan ya. Diatur di 4 ayat 3 huruf H. Jadi statusnya bukan cuma tidak dipotong tapi memang non objek gitu ya. Lihat ketentuannya di 4 ayat 3 huruf H. Jadi dana pensiun ya, penanaman penghasilan dari modal gitu ya yang ditanamkan oleh dana pensiun itu non objek, tapi silahkan lihat di ketentuannya. Kemudian dikecualikan juga dari pemotongan kalau misalkan yang nerima bunga atau diskonto obligasi adalah bank. Itu bank yang didirikan di Indonesia atau cabang bank luar negeri di Indonesia.
cabang bank luar negeri di Indonesia kan sebenarnya BUT ya statusnya. Nah, di situ tetap objek, cuman tidak dipotong saja, ya. Kemudian objek yang dikenai yang pertama bunga. Bunga obligasi itu adalah termasuk memang bunga dan juga diskontonya. Jadi kalau obligasi itu kan ada penghasilan yang berupa diskonto. Diskonto itu apa? Diskonto itu selisih antara harga perolehannya dengan nilai nominal obligasi. Jadi kalau misalkan nilai nominal itu nilai yang tertera di obligasinya, nominalnya misalnya 100 gitu ya, kemudian dijualnya ketika perolehan hanya dibeli seharga dibeli 98 gitu ya. Jadi di situ ada selisih. Tapi diskonto ini dikenakan diperolehnya nanti ketika jatuh tempo atau misalnya dijual gitu ya. Jadi si obligasi setelah dibeli dari pasar perdana gitu ya, dari penerbitnya, kemudian si pemegang obligasi tadi menjual lagi ke pihak lain. Ketika dia menjual ke pihak lain itu timbul yang namanya diskonto. Diskonto menjadi selisih antara harga jual dengan harga perolehan obligasi gitu ya. Tapi kalau misalkan si obligasi tadi dipegang sampai dengan jatuh tempo, maka yang disebut diskonto adalah selisih antara nilai nominal dengan nilai perolehannya gitu ya. Oke, kalau bunga jelas ya. Jadi kalau obligasi itu kan nature-nya adalah suatu utang jangka panjang. Jadi temponya lebih dari 12 bulan. Lalu mekanisme pengenaannya bisa lewat pemotongan, bisa pemungutan gitu, tapi disebutnya tetap pemotongan sih, gitu ya. Pemotongan kalau misalnya katakanlah dalam kita lihat satu-satu ya, kalau obligasi dipegang sampai dengan jatuh tempo, berarti pembayaran bunganya, kemudian diskonto yang tadi saya cerita, itu dipotongnya oleh si penerbit obligasi gitu ya, si penerbitnya, karena memang tidak ada pemindahan kepemilikan. Oke, jadi penerbit obligasinya yang akan membayarkan penghasilan tadi gitu ya. Oke, kemudian kalau misalkan si obligasi tadi dititipkan atau si penerbit bukan dia sendiri, dia menunjuk pihak lain atau agen untuk bisa melakukan pembayaran gitu ya, namanya kustodian. Si kustodianlah yang akan memotong PPh gitu ya atas bunga atau diskonto obligasi karena dia yang membayarkan gitu ya. Dia yang akan membayarkan bukan si penerbitnya. Gitu. Kalau misalkan kemudian untuk oke. Kalau misalkan dia dijual, si obligasi tadi dijual gitu ya, dijual ke pihak lain, maka atas bunganya sama tetap dibayar oleh si penerbit obligasi atau kustodiannya. Tapi atas diskonto yang timbul dari penjualan tadi itu dipotongnya oleh si pembelinya atau pedagang perantara, tapi harus yang disebutkan di sini gitu ya. Kalau pedagang perantara itu bisa perusahaan efek atau dealer atau bank gitu ya. Itu bisa jadi pedagang perantara atau bisa jadi dialah yang membeli gitu. Dia memang membeli gitu. Jadi si pembelinya adalah perusahaan efek, dealer atau bank gitu ya selaku pembeli. Atau bisa juga yang beli adalah dana pensiun atau reksadana. Jadi kalau misalkan transaksi penjualan tadi melibatkan pembeli yang disebutkan tadi atau misalkan melibatkan pedagang perantara, maka diskonto yang timbul karena penjualan itu akan dia potong, gitu ya. Ya. Masih waktu sekolah. Oke. Nah, kemudian untuk kalau misalnya obligasinya atas unjuk, apa sih obligasi atas unjuk? Jadi obligasi atas unjuk itu obligasi yang nggak ada namanya gitu ya
di obligasinya tadi tidak menyebutkan pemiliknya siapa, jadi atas unjuk. Ketika memang obligasi tadi dialihkan ke pihak lain, jadi nggak perlu ada pemindahan pemindahan kepemilikan gitu ya. Nah nanti untuk obligasi atas unjuk, untuk bunganya sama tetap dibayarkan oleh penerbit obligasi gitu ya. Tapi kemudian kalau misalkan atas diskonto gitu ya, diskonto yang timbul, jadi obligasi atas unjuk itu juga bisa diperjualbelikan gitu ya ke pihak lain. Nanti ketika diperjualbelikan, kalau misalkan yang beli itu bukan pemotong sebagaimana yang ditunjuk di sini, yang ada di slide itu, maka nanti ketika jatuh tempo itu baru akan dipotong si diskontonya. Ya, kecuali jadi diskonto tadi yang dipotong pada saat jatuh tempo oleh si penerbit itu akan dipotong untuk seluruh jadi diskontonya atas nilai nominal dikurangi dengan harga perolehan di awal, kecuali si si pemegang obligasi atas unjuk tadi bisa menunjukkan bahwa sebelumnya ketika dia sebelum dia miliki itu pajaknya sudah dilunasi gitu ya, maka itu bisa ditunjukkan sebagai pengurangnya ya. Oke. Oke, ini masih salah ya. Sorry, ini saya koreksi, ini bunga dan diskonto. Tarifnya bisa dilihat di sini untuk WPDN, untuk yang tanpa bunga. Jadi diskonto juga bisa diskonto tanpa bunga. Kalau tanpa bunga berarti penghasilannya hanya sebesar diskonto saja, itu yang nggak ada bunganya. Dan hanya diterima ketika jatuh tempo saja. Kemudian penerima penghasilannya kalau WPDN dan BUT itu 15%, kalau WPLN 20% atau sesuai dengan P3B. Oke, kemudian ini ada tarif khusus kalau misalnya diterima oleh WP Reksadana, WP Dinfra KIK, WP Dire gitu ya, dan investasi real estate, kemudian EBA efek beraguna aset KIK gitu ya. Ini sesuai dengan ketentuannya, ini ada tarif yang lebih rendah. Kalau sampai dengan 2020 cuma 5%, selebihnya 10%. Kemudian saat terutang atau saat pemotongan itu pada saat jatuh tempo bunga obligasi atau diskontonya. Kemudian untuk diskonto tanpa bunga, obligasi tanpa bunga berarti saat jatuh temponya saja. Kalau diskonto akibat penjualan, ya berarti pada saat penjualan obligasi. Ya. Kemudian jadi pada saat penjualan pun itu sebenarnya bisa jadi ada komponen bunganya juga. Ya, bunga yang di-accrue gitu ya sifatnya. Itu juga masuk ke dalam objek. Kemudian sebelum mutasi hak kepemilikan, kalau misalnya dilakukan oleh kustodian tadi. Jadi biasanya kalau kustodian kan memegang pencatatan atas efek tadi gitu ya. Ketika dipindahkan ke pihak lain, maka sebelum pemindahan kepemilikan maka si kustodian akan motong gitu ya. Karena sifatnya kalau kustodian berarti pihak yang nature-nya seperti pemungutan karena bukan pihak pembayar yang sesungguhnya gitu ya. Tapi pihak yang terlibat dalam transaksi pembayaran bunga atau diskonto tadi. Nah, penyetorannya karena ini hanya melalui mekanisme pemotongan, tidak ada mekanisme setor sendiri, maka tanggal 10. Kemudian pelaporannya tanggal 20. Oke. Oke, kemudian ini kalau misalkan diskonto negatif atau rugi, jadi kan ketika menjual obligasi bisa jadi penjualan tadi harga jualnya bisa jadi lebih rendah gitu ya daripada harga belinya. Nah, itu nanti akan mengurangi penghasilan bunga berjalan. Tapi intinya sebenarnya kalau mau gampangnya tinggal harga jualnya dikurangi dengan harga belinya saja karena biasanya di situ ada komponen bunga juga gitu ya. Oke. Nah, untuk contoh bisa lihat di PMK 07, itu di situ ada contoh-contoh penghitungan PPH
4 ayat 2 atas bunga obligasi. Di situ ada beberapa contoh bisa dilihat. Oke, kemudian untuk diskonto SPN, apa sih SPN? Gitu ya. SPN itu adalah surat perbendaharaan negara, jadi jangka waktunya singkat, 1 tahun gitu. Kemudian subjek yang dikenai bisa BPDN, bisa BPLN termasuk BUT. Kemudian ada pengecualian pemotongan. Di sini disebutkan bank, kemudian BUT dari bank luar negeri tadi, kemudian dana pensiun yang sudah disahkan sama termasuk juga reksadana yang terdaftar pada Bapepam selama 5 tahun pertama sejak pendirian perusahaan. Jadi ada tambahan di sini pengecualiannya untuk reksadana gitu ya. Jadi kalau yang terima penghasilan adalah reksadana maka dikecualikan dari pemotongan. Kemudian objek yang dikenai adalah ya diskonto SPN. Jadi kalau SPN itu sistemnya penghasilannya hanya berupa diskonto, beda sama obligasi tadi ada bunga. Itu kalau ini hanya diskonto. Jadi diskonto itu adalah selisih antara nilai nominal dengan harga perolehannya. Nilai nominal ini maksudnya nilai yang dibayarkan ketika jatuh tempo gitu ya, dengan harga perolehannya. Atau bisa jadi ketika SPN ini diperjualbelikan di pasar sekunder, maka yang dinamakan diskonto adalah selisih antar harga jualnya dengan di pasar sekunder dengan nilai perolehannya, gitu ya. Oke. Kemudian untuk mekanisme pengenaannya hanya melalui pemotongan juga, ya pemotongannya untuk apa SPN yang dipegang sampai jatuh tempo berarti pemotongannya dilakukan oleh si penerbit SPN, gitu ya. Tapi kalau misalkan dijual SPN tadi dijual, maka pemotongannya bisa dilakukan oleh broker atau dealer kalau memang itu lewat pedagang perantara gitu ya. Kemudian bisa juga oleh si pembeli kalau misalnya pembelinya disebutkan di sini sebagai pemotong, yaitu contohnya perusahaan efek, bank, kemudian dana pensiun, gitu ya. Itu bisa memotong. Jadi memang ditentukan pemotongnya siapa. Tidak semua pembeli bisa motong gitu, tapi kalau pembelinya adalah yang disebutkan di sini perusahaan efek, kemudian bank atau dana pensiun atau dijual melalui perantara, maka pihak-pihak itulah yang melakukan pemotongan ya. Oke, kemudian tarif 20% sama ya BPDN dengan BPLN sama. Kecuali ada tarif P3B yang berlaku. Oke, kemudian untuk saat terutangnya pada saat transaksi penjualan gitu ya, kalau memang diperjualbelikan atau saat jatuh temponya kalau dipegang sampai jatuh tempo. Penyetorannya oleh pemotong di tanggal 10 seperti biasa. Kemudian SBI, sertifikat Bank Indonesia. Jadi memang dikeluarkan oleh Bank Indonesia tapi sebenarnya itu bisa diperjualbelikan juga ya. Kemudian kelewat ada bunga deposito dan tabungan juga maksudnya. Jadi bunga deposito, bunga tabungan, dan SBI. Itu subjek yang dikenai adalah WP dalam negeri dan WPLN. Jelas ya di sini ya. Kemudian, tapi ada pengecualian untuk bunga tabungan dan diskonto. Bunga tabungan dan ini apa nih? Untuk OPDN, kalau misalkan seluruh penghasilannya dalam 1 tahun pajak termasuk bunga dan diskonto tidak melebihi PTKP, maka tidak dikenakan pemotongan. Tapi taunya dari mana gitu ya, tentu susah kalau misalkan dalam tahun berjalan kemudian melakukan pembayaran berupa bunga atau diskonto, maka mekanismenya lewat restitusi. Jadi pertama tetap akan dipotong dulu gitu karena si pihak penerbit si BI-nya gitu ya ataupun bank sebagai pihak yang membayarkan penghasilan berupa bunga tabungan atau bunga deposito itu kan tidak tahu ya penghasilannya si penerima penghasilan tadi melebihi PTKP atau tidak. Makanya mekanismenya melalui restitusi. Oke. Kemudian dana pensiun yang sudah disahkan oleh Menkyu setelah mendapat izin dari OJK.
Nah, ini mekanismenya sama sebenarnya ini dikecualikan dari pemotongan seperti yang tadi, yang sudah-sudah, tapi pakai mekanisme SKB, gitu ya. Jadi harus memberikan SKB. Kemudian bank yang didirikan di Indonesia atau cabang bank luar negeri di Indonesia. Oke, ini hanya tidak dipotong saja gitu ya. Kalau dana pensiun kan tadi non objek. Kemudian untuk objeknya yang pertama bunga tabungan termasuk giro tapi tidak termasuk setoran untuk ONH ya. Kemudian bunga deposito itu jadi bunga deposito ini bisa bersumber dari DHE. DHE itu devisa hasil ekspor, bisa juga tidak. Kenapa ini disebutkan di sini? Karena nanti tarifnya berbeda gitu ya untuk deposito yang sumbernya dari DHE dan yang tidak bersumber dari DHE. Jadi sebenarnya tujuannya untuk memaintain agar devisanya tadi tetap ditanamkan di Indonesia gitu, tetap ada di Indonesia, nggak ditaruh di luar. Tapi ya nggak tahu ya, ini akan bisa menarik atau enggak. Kemungkinan besar sih nggak begitu banyak gitu ya. Nah, di sini deposito tadi bisa ditempatkan di bank luar negeri juga gitu ya. Deposito bisa ditempatkan di bank luar negeri atau tabungan tadi, tapi melalui cabang bank yang didirikan di Indonesia atau cabang bank luar negeri yang beroperasi di Indonesia. Jadi penempatannya bisa di luar negeri juga. Kemudian untuk diskonto SBI. Nah, diskonto SBI sama aja, diskonto itu intinya adalah selisih antara nilai nominal saat jatuh tempo dengan nilai perolehannya. Kecuali jika dijual, berarti selisih dengan nilai tunai penjualannya. Oke, kemudian ada pengecualian untuk objek. Kalau tadi pengecualian dari subjeknya, tapi kali ini pengecualian dari objeknya. Dari objeknya, kalau misalkan untuk bunga tabungan, bunga deposito, dan SBI, kalau misalkan jumlahnya, bukan jumlah bunganya ya, tapi jumlah deposito, jumlah tabungan, atau SBI-nya itu tidak lebih dari 7,5 juta, maka tidak dipotong PPh pasal 4 ayat 2. Ya. Kemudian bunga tabungan untuk kepemilikan rumah sederhana atau RSS. Kemudian bunga dan diskonto yang diterima oleh bank. Jadi bank itu dari subjeknya udah dikecualikan, penghasilannya dikecualikan juga di sini. Kemudian yang diperoleh juga oleh yang dana pensiun tadi. Ya, diperjelas di sini. Oke, kemudian mekanisme pengenaannya hanya lewat pemotongan oleh pihak yang membayarkan untuk bunga tabungan dan atau bunga deposito. Kalau SBI berarti oleh BI yang menerbitkan. Atau misalnya kalau si SBI tadi diperjualbelikan, maka pemotongannya oleh pihak yang ditunjuk. Di sini ditunjuk pihaknya adalah bank, bisa jadi yang menjual. Jadi si SBI tadi dibeli sama bank, kemudian banknya menjual lagi, maka bank tadi yang ditunjuk sebagai pemotong. Ya. Atau misalnya dana pensiun. Dana pensiun ketika dia menjual lagi kepada pihak lain yang bukan bank atau bukan dana pensiun. Jadi ketika yang beli itu adalah bank atau dana pensiun, maka si bank atau dana pensiun itu tadi yang motong. Tapi kalau misalkan yang beli bukan bank atau dana pensiun, ketika si yang menjual adalah bank atau dana pensiun, maka bank atau dana pensiun itulah yang motong, gitu ya. Jadi sebenarnya kalau pemotongan itu kan dilakukan oleh pihak pembeli, itu pihak yang membayarkan penghasilan. Tapi di sini disebut kalau misalnya yang beli itu bukan pemotong, yaitu bank atau dana pensiun yang disahkan, maka yang jual lah yang motong. Kalau misalkan yang jual adalah bank atau dana pensiun juga, ya. Oke, kemudian untuk tarif di sini diperhatikan tarifnya berbeda antara deposito yang bersumber dari DHE dan yang tidak. Jadi dibedakan di sini yang bersumber dari DHE ini harus memenuhi syarat bahwa si deposito DHE tadi dipegang sampai dengan jatuh tempo. Kecuali kalau misalkan depositonya tiba-tiba di tengah jalan dicairkan. Itu tidak memenuhi persyaratan untuk bisa dapat tarif yang lebih rendah. Di sini bisa dilihat tarif kalau yang non DHE itu 20%, tapi kalau yang bersumber dari DHE itu tarifnya bisa 10, 7,5, 2,5 atau 0 tergantung dari jatuh temponya berapa lama gitu ya.
Oke, jadi kalau misalkan, sudah selesai si depositonya sudah sampai jatuh tempo kemudian ditanamkan lagi, maka dia bisa dapat tarif yang lebih rendah tadi ya, sepanjang memang sumbernya dari DHE. Tapi kalau tidak memenuhi, jadi tidak seluruhnya. Jadi misalnya bunga deposito itu hanya sebagian atau hanya sebagian saja yang bersumber dari DHE, ya, maka masuknya ke tarif yang ini, gitu ya, tarif yang kedua. Jadi tarifnya lebih tinggi 20%. Kemudian bunga tabungan dan diskonto SBY tarifnya 20% atau sesuai dengan tarif di P3B. Oke, kemudian terutangnya pada saat pembayaran atau jatuh tempo sama aja kecuali untuk diskonto SBY yang diperjualbelikan tadi, berarti pada saat penjualan gitu ya, penyetorannya karena hanya oleh pemotong maka tanggal 10 saja. Oke. Oke, kita cut dulu sampai sini, kita buka sesi tanya jawab dulu. Silakan yang mau bertanya. Jika menyewa tanah atau bangunan yang juga membayar jasa pemeliharaan kepada pihak ketiga, maka pihak yang menyewakan tanah atau bangunan memotong PPh pasal 4 ayat 2 atau pasal 23 atas pembayaran jasa pemeliharaan kepada pihak. Nah, ini untuk pertanyaannya Dadin. Jadi ceritanya Oke, saya ke pertanyaannya Dadin dulu. Jadi si pihak yang menyewakan gitu ya, dia menyewakan sekaligus
bagus, di situ ada service charge. Tapi kebetulan untuk menghandle atau terkait dengan servisnya tadi dia minta bantuan pihak ketiga gitu ya. Jadi dia membayar pihak ketiga. Nah, nanti ketika dia membayarkan jasanya, jadi ceritanya ketika penyewa bayar ketika penyewa membayarkan uang sewa termasuk di dalamnya itu adalah service charge, itu semuanya akan dipotong 4 ayat 2 ya. Nah, tapi nanti ketika si pihak yang menyewakan kemudian dia kan akan bayar tuh atas jasa pengelolaan ke si pihak ketiga tadi. Nah, ketika dia membayarkan jasa pengelolaan, maka dia akan memotong PPh pasal 23 gitu ya. Jadi ada 2 pemotongannya karena penerima penghasilannya beda. Kalau si pihak ketiga tadi kan emang atas pengelolaan yang dilakukan. Sebenarnya bukan karena service charge-nya. Sebenarnya kalau bisa dibilang si service charge-nya ini kan adalah kewajibannya dari si pihak pemilik bangunan gitu ya. Bukan biaya yang jadi service charge tadi bukan biaya yang dikeluarkan sama pihak ketiga, tapi biaya yang dikeluarkan sama si pemilik bangunan gitu. Sementara si pihak ketiga yang mengelola, misalnya dia meminta bantuan pihak lain untuk bisa mengelola gitu ya, itu kan beda lagi gitu ya penghasilannya. Jadi ada 2, ketika dia bayar maka dipotong PPh pasal 23. Jadi sebenarnya bukan jasa pemeliharaannya sih, tapi lebih ke apa namanya, untuk memaintain pelanggannya tadi loh, gitu ya. Jadi ketika dia, di sini ada contoh, sebentar. Jadi semacam pihak yang dimintain bantuan untuk bisa menagih si service charge tadi misalnya ke penyewa gitu ya. Nah, itu yang atas penghasilan pihak ketiga dari jasa penagihan tadi, kemudian jasa pengelolaan. Nah, itu dikenakan PPh pasal 23 gitu. Bentar ya, saya tunjukkan. Oke. Kemudian di sini pertanyaannya Abed, berarti untuk diskonto SBI, apabila SBI tadi dibeli kembali oleh bank atau dana pensiun dari orang pribadi, maka yang motong bukan bank atau Oke. Nah, orang pribadi kan bukan pemotong 4 ayat 2 ya, bukan pemotong 4 ayat 2 yang terkait dengan SBI. Jadi kan tadi disebutin pemotongnya siapa aja gitu ya. Nah, pemotong yang bisa motong itu cuman bank atau dana pensiun atau misalkan dia lewat pedagang perantara jual belinya, maka si pedagang perantara itu bisa memotong.
Tapi kalau misalkan tidak, dalam kasus ini misalnya SBI dibeli kembali. Jadi pemegang SBI-nya awalnya adalah OP gitu ya. Kemudian dia jual kepada bank, ya kan? Dia jual ke bank, berarti pihak bank atau dana pensiun ini selaku pembelinya. Maka yang motong adalah bank atau dana pensiun itu tadi, gitu ya. Karena yang bisa motong hanya pihak-pihak yang disebutin tadi aja. Ya. Kalau orang pribadi yang nggak bisa motong. Lalu pertanyaannya Chris, terkait termin dalam bukti potong itu sebesar terminnya atau nilai total? Sebesar terminnya. Jadi karena ini maksudnya untuk jaskon ya. Jadi sebesar pembayarannya, misalnya pembayaran dibagi jadi 3 termin, ya berarti ketika membayar di termin 1 ya terutang sebesar pembayaran di setiap termin itu tadi. Kalau tempat kos yang mana kebanyakan fasilitas dari penyewa itu sendiri, apakah seharusnya dipotong PPh pasal 4 ayat 2? Nah, ini memang argumentasi, ini kata pembuat aturan gitu ya. Kata pembuat aturan dia bilang yang digunakan sebagai dasar untuk menentukan apakah ini si jasa pelayanan penginapan tadi atau akomodasi itu dikecualikan dari pemotongan PP pasal 4 ayat 2 atau tidak, itu ketika ada fasilitas yang diberikan di situ gitu, itu dikecualikan. Nah, tapi kita lihat di situ di PP-nya itu jelas menyebutkan kalau misalkan rumah kos gitu ya, kemudian tadi asrama gitu ya, pondokan, itu termasuk yang dikecualikan gitu ya. Jadi kalau yang sudah disebut di situ sebutin aja dikecualikan gitu. Jadi termasuk rumah kos gitu ya. Jadi kalau kita pakai argumentasi fasilitas itu memang nggak pas kalau untuk rumah kos, karena normalnya rumah kos itu ya disewakan kosongan gitu ya, barang-barangnya semuanya dari si penyewanya gitu ya. Tapi untuk selain yang disebutkan tadi, kita coba lihat ke argumen tadi yang pakai fasilitas tadi, misalnya kayak apartemen gitu ya, itu juga itu nggak saklek juga sih kalau menurut saya gitu, karena kalau misalkan dia menyewakan apartemen tapi sebenarnya nature-nya kayak sewa rumah, kayak ngontrak gitu ya, walaupun di situ memang fully furnished gitu misalnya. Nggak tepat juga kalau itu dibilang jasa penginapan kan. Jasa penginapan karena memang dia misalnya sewanya lama gitu ya, sewa dalam jangka panjang sehingga bukan jasa penginapan. Kalau penginapan kan semacam temporer ya sebenarnya gitu ya, kayak hotel gitu. Jadi untuk jasa konstruksi semuanya dipotong 4 ayat. Iya, jasa konstruksi dipotong 4 ayat 2. Kenapa masih ada di pasal 23? Karena dulu dia pernah dikenainnya pasal 23 gitu. Jadi nggak final. Tuh. Katanya sih memang tetap dipasang di 23 ya, siapa tahu nanti kedepannya bisa jadi tidak final lagi gitu ya. Udah ada cantolannya di situ. Kemudian studi kasus. Oke. Membayar uang muka 10% dari nilai kontrak total sebesar ini atas jasa desain. Oh ya, kemarin ada beberapa yang nanya via WA. Mohon maaf ya, saya belum sempat balas karena lagi fully occupied untuk ngoreksi KTTA, jadi saya nggak lihat dulu HP gitu. Kemudian di sini disebutin atas jasa desain konstruksi gedung dari PT Bagus yang mempunyai sertifikat kontraktor menengah. Nah, untuk jasa desain konstruksi tersebut termasuk 4 ayat 2 atas perencanaan konstruksi atau pasal 23. Ini kan disebutin jasa desain konstruksi gedung ya. Berarti masuk ke jaskon. Karena definisi dari jaskon sendiri kan ada 3 macam tadi ya, baik itu disesuaikan dengan UU Jaskon sih sebenarnya. Di Undang-Undang Jasa Konstruksi kan juga membagi 3 definisi jasa konstruksi itu, termasuk
perencanaan, pelaksanaan, sama pengawasan. Tapi kalau misalkan kontraknya menyebutkan yang EPC tadi atau terintegrasi, kita nggak pisah-pisah gitu ya penghasilannya mana yang masuk ke perencanaan, mana yang pengawasan, yang pelaksanaan mana, tapi semuanya masuk ke tarif yang pelaksanaan gitu. Yang dimaksud dari jasa perancang pada pasal 23. Iya, berarti selain yang konstruksi. Jadi perancang kan macam-macam ya sebenarnya. Perencana. Jadi kalau itu tadi pada prinsipnya 4 ayat 2 itu lex spesialis gitu. Jadi kalau ada yang diatur di 4 ayat 2 ya udah ikut gitu, ikut 4 ayat 2. Oh iya, untuk beberapa ada yang tanya juga soal PP 23. Kebetulan di soal kemarin juga sempat saya masukin tuh, tapi itu ada kesalahan ya, harusnya kalau jasa yang pekerjaan bebas kan nggak bisa pakai PP 23 ya. Tapi karena di situ disebutnya ada SKB, ya udah anggap aja ketika ada SKB, ya itu SKB-nya dari PP 46 gitu ya, tapi itu masih bisa dipakai sampai dengan akhir tahun 2018 kan sebenarnya. Kalau terkait dengan PP 23, ini sebenarnya nggak masuk materi kita, cuman nice to know lah, maksudnya kalau misalkan ternyata si pemotong, ini kaitannya sama PPh pasal 23 gitu ya. Ketika pemotong sebenarnya mau memotong PPh pasal 23, tapi ternyata si penyedia jasa tadi, tapi jasanya bukan yang jasa pekerjaan bebas ya, misalnya dia ngasih surat keterangan gitu ya, surat keterangan penggunaan PP 23 itu memang diatur namanya suket. Kalau pakai suket, maka si pengguna jasa alih-alih memotong PPh pasal 23, dia akan memotong PPh pasal 4 ayat 2 itu, jadi motongnya 0,5%. Ya, jadi untuk penghasilan yang sudah dipotong itu ya dia nggak perlu store sendiri. Jadi kan sebenarnya kalau PP 23 itu kan store sendiri ya. Tapi kalau misalkan dia memperoleh penghasilan itu dari pemotong, kemudian dia bisa ngasih suket, ya dia selesai di pemotong gitu. Nah, nanti tinggal di SPT tahunannya aja dilaporin gitu. Sebagai penghasilan yang sudah dikenakan PPh final gitu. Jadi nggak dikenain lagi. Nah, tapi kalau misalnya dia nggak ngasih suket, otomatis si pemotong akan motongnya PPh 23 gitu ya. Karena beda sama PP 46. Kalau dulu PP 46 kan otomatis ya, otomatis semuanya pakai gitu. Tapi kalau PP 23 ini opsional, jadi bisa pakai PP 23, dia bisa sebenarnya WP yang memenuhi syarat tadi bisa juga dia milih untuk pakai PP pasal 17 gitu, jadi nggak tarif final. Maka ketika dia memakai PP 23, dia harus memberitahukan gitu ya. Maksudnya memberitahukan ke pemotong gitu kalau misalkan dia memang pakai PP 23 dan itu dibuktikan dengan yang namanya suket tadi gitu. Nah, nanti gimana kalau sudah terlanjur dipotong PP 23, PPh pasal 23 padahal sebenarnya dia pakai PP 23 ya, nanti di akhir tahun si PPh pasal 23-nya kan bisa dikreditkan ya. Jadi bisa dimintakan kembali. Oke. Terkait pertanyaan Daden, untuk nilai bruto yang digunakan sebagai DPP 4 ayat 2, apakah termasuk di dalamnya biaya servis dari pihak ketiga? Sebenarnya yang dimaksud biaya servis dari pihak ketiga ini adalah biaya-biaya terkait biaya yang dibebankan terkait dengan adanya fasilitas tadi gitu ya. Misalnya kayak kalau di gedung gitu ya, jangan jauh-jauh gedung ya. Misalnya kayak kita sewa apartemen gitu ya. Kita menyewa apartemen tapi katakanlah dalam jangka waktu yang lama. Biasanya pihak pengelola itu kan akan membebankan kepada si pemilik apartemen tadi biaya maintenance, biaya keamanan gitu ya, itu kan jadi bagian dari kewajibannya si pemilik bangunan gitu ya. Nah, tapi ini berlaku juga mungkin untuk gedung gitu ya, gedung yang kayak gedung bertingkat gitu ya. Biasanya si pihak yang apa namanya, memiliki itu tadi kan dia akan mengeluarkan biaya-biaya untuk servis gitu kan, untuk maintenance. Nah, itu termasuk dalam biaya yang termasuk dalam jumlah bruto gitu yang menjadi dasar pengenaan PPh pasal 4 ayat 2 gitu.
bukankah nanti dipajaki 2 kali terkait servis tersebut. Jadi kalau misalnya dia membayarkan gini, bentar, kan dia bayar, bentar ya, nanti mungkin saya ilustrasikan dulu yang pertanyaannya Chris. Kita lanjut dulu ke pertanyaannya Vic. Jika obligasi dijual broker ke badan pemerintah, apakah PPh 4 ayat 2-nya dipungut badan pemerintah atau dipotong broker? Nah, di situ disebutin kan kalau misalkan untuk obligasi, pihak pemotongnya siapa? Coba kita lihat lagi ya di slide-nya. Nih ya, obligasi. Oke, nah untuk bunga obligasi, SPN, SBI tadi, pemotongnya hanya yang di state di sini gitu ya. Jadi kalau misalkan dia jual, siapa tadi yang jual ya, bank atau siapa tadi? Oh, broker, pedagang perantara ya berarti ya. Ketika di situ melibatkan pedagang perantara, maka yang motong adalah pedagang perantara, gitu ya. Baik, misalnya pedagang perantaranya itu berupa perusahaan efek, dealer, atau bisa jadi bank gitu sih pedagang perantara tadi. Kalau misalnya pembeli yang bisa motong itu hanya di sini disebutin bank, dana pensiun, reksadana, kemudian bisa juga jadi si pedagang perantara, si perusahaan efek atau dealer itu statusnya bisa jadi dia sebagai pedagang perantara, bisa jadi sebagai pembeli. Nah, ketika dia sebagai pedagang perantara, dia akan motong gitu. Tapi kalau misalkan dia merupakan pihak yang beli, ya dia yang akan motong gitu ya. Jadi pemotongnya ditentuin gitu, hanya pihak-pihak ini aja yang motong. Atau misalnya dibayarkannya misalnya oleh agen atau kustodian, maka ya kustodian itulah yang akan motong gitu atas penghasilan berupa misalnya bunga gitu ya. Atau misalnya si efek tadi gitu ya, si obligasi tadi dititipkan ke kustodian gitu ya. Sehingga ketika mau pengalihan kepemilikan, kustodian kan akan nyatet tuh, atau si subregister ini akan nyatet. Nah, ketika dia mau mengalihkan kepemilikan tadi, mau melakukan pemindahan kepemilikan, itu dia yang akan melakukan pemungutan gitu. Kalau misalkan penjualannya dilakukan bukan kepada pembeli yang merupakan pemotong ini tadi. Bukan pemotong pajak nih, maksudnya bukan pemotong pajak yang di state di sini gitu ya. Coba lihat di PP-nya. atau PMK-nya itu lebih menyatakan lebih detail seperti itu. Jadi kalau dalam kasus yang ditanyakan Vic, ketika obligasi dijual oleh broker ke badan pemerintah, maka yang mungut adalah si brokernya, gitu ya. Maksudnya sebagai pedagang perantara gitu kan ya. Jadi penjualannya lewat broker gitu kan. Nah, jadi si brokernya yang akan motong gitu, bukan badan pemerintah, karena badan pemerintahnya ini kan bukan pemotong gitu ya. Kecuali yang beli itu misalnya adalah bank atau dana pensiun gitu ya, maka itulah yang akan motong. Jadi kalau pembelinya pemotong yang disebutkan di PP, maka pembelilah yang memotong. Tapi kalau tidak, ada nggak pedagang perantaranya? Kalau misalkan nggak ada,
ya berarti tidak dilakukan pemotongan gitu. Tapi bukan berarti tidak objek ya, tapi tidak dipotong gitu. Ya. Oh iya, yang pertanyaannya Chris. Kembali lagi. Jadi kalau misalkan kalau dibilang double tax gitu ya, pemajakan 2 kali, bisa jadi iya, karena misalnya ini diterima oleh penerima penghasilan yang berbeda gitu ya. Yang satunya dianggap sebagai penghasilannya si pemilik bangunan, gitu ya. Tapi ketika pemilik bangunan tadi kemudian membayarkan servisnya ke pihak lain, gitu, karena kan dia mungkin bayarnya ke pengelola gitu ya. Ketika dia bayar ke pengelola, itu dia akan memotong PPh pasal 23 kalau memang si pemilik bangunan tadi statusnya sebagai pemotong gitu ya. Jadi bisa dibilang kalau 2 kali dipajaki ya ada benarnya juga gitu. Jadi ketika dia menjadi penghasilan dari memang si pengelola sama menjadi penghasilan bukan penghasilan sih sebenarnya, tapi karena pembayaran yang dilakukan sama si penyewa itu hitungannya adalah secara keseluruhan gitu ya. Si penyewa itu membayarkan untuk seluruh fasilitas yang dia terima, nggak cuman atas bangunannya saja, tapi juga atas fasilitas di situ, misalnya terkait keamanan, terkait dengan servis. Makanya itu dianggap sebagai penghasilannya, jadi dianggap sebagai total jumlah bruto yang diterima sama si pemilik gitu ya. Di di di, di di PP-nya bilang seperti itu sih. Jadi kalau dibilang 2 kali dipajaki, mungkin iya, tapi in the hand of different taxpayer gitu. Yang satunya dianggap penghasilannya si siapa? Si pemilik bangunan, walaupun kemudian dia keluarin lagi kan habis itu, gitu ya. Dibayarkan lagi ke pihak lain gitu. Jadi yang kedua, dia sebagai penghasilan bagi memang si pihak pengelola gitu. Kira-kira begitu. Jadi karena di PP-nya memang mengaturnya itu sebagai bagian dari sewa gitu ya. Definisi sewa itu termasuk si servis tadi, karena
nature-nya yang disebut dengan sewa di sini gitu kan. Tadi mungkin dianggapnya ya benar dia pakai argumentasi fasilitas gitu ya. Ketika dia bisa menikmati semua fasilitas berarti dia membayarkan sewa atas uh, semua fasilitas yang dia terima gitu, baik itu bangunannya maupun service-service yang dia terima di situ gitu ya. Oke, mungkin jadinya itu menjadi salah satu komponen dari jumlah penghasilannya, brutonya juga. Oke, kalau belum ada yang nanya, saya coba lanjut ke SPT-nya ya, ke bookpot-nya. Saya lanjut ke bukti potong dulu. Karena untuk PPh pasal 4 ayat 2 ini bukti potongnya masing-masing ya. Jadi untuk PPh pasal 4 ayat 2 atas bunga obligasi sendiri, kemudian atas yang lain tuh nanti beda-beda tergantung jenis penghasilannya. Jadi nanti saya akan ambil beberapa contoh aja karena sebagian besar sih cara ngisinya sama aja gitu ya. Untuk dasar hukumnya kita tetap sesuai dengan bentuk formulir yang ada di Per 53 PJ 2019. Jadi di Per itu memang mengatur seluruh output sih ada 4 ayat 2, ada 15 kecuali 21 ya. Cuman kemarin yang 23, 26-nya kemudian sudah diatur lebih lanjut di Per 4. Oke. Kemudian di sini ada juga Per 02 PJ 2019 tentang tata cara penyampaian, penerimaan dan pengolahan SPT. Di situ nanti kita cuma mau quote soal lampirannya apa aja sih untuk 4 ayat 2 ya. Nah, ini SPT masanya seperti ini, SPT masa PPh final pasal 4 ayat 2. Oke. Ini diisi dengan normal atau pembetulan, kemudian masa pajak sesuai dengan saat terhutangnya pajak. Ya. Kemudian NPWP pemotong, jadi perusahaannya atau orang pribadi yang bertindak sebagai pemotong. Kemudian nama, lalu alamat. Nah, di sini di bagian objek pajak dia dirinci berdasarkan jenis penghasilannya. Nah, untuk bunga deposito atau tabungan, ini nanti di split lagi ya. Jadi, walaupun di sini KJS-nya sama semua nih, ini KJS-nya sama semua. Jadi, in reality kita tidak bisa memilah mana penerimaan yang berasal dari bunga deposito, penerimaan dari diskonto SBI maupun jasa giro. Ini KAP dan KJS-nya sama. Jadi dari sisi pelaporan datanya akan gelondongan ini nanti. Nah, kemudian di sini juga belum pakai kode objek pajak. Jadi hanya ini saja. Kemudian bunga deposito atau tabungan dibedakan yang ditempatkan di dalam negeri berapa, yang di luar negeri berapa. Ya, nanti di bukti potongnya juga ada isian untuk yang di dalam negeri atau luar negeri. Kemudian di sini diskonto SBI, lalu ini kita belum bahas ya, transaksi penjualan saham, lalu diskonto obligasi suratnya yang tadi. Kemudian persewaan tanah atau bangunan. Untuk sewa tanah bangunan tadi kan memungkinkan mekanisme store sendiri ya. Mekanisme store sendiri di sini dimasukkan di sini. Ya, kalau penyewa sebagai pemotong pajak maka yang diisi yang ini. Kemudian untuk jaskon ketika pengguna jasanya adalah pemotong, maka pengguna jasa yang menyampaikan SPT. Tapi kalau misalkan pengguna jasanya bukan pemotong, maka pemotongnya adalah si penyedia jasanya. Jadi dia sebenarnya store sendiri, tapi dia melaporkan juga SPT. Ya, sini ada isiannya gitu. Jadi harus lapor SPT juga. SPT masa maksud saya. Kemudian ini pengalihan kita belum ini. Kemudian oke. Ini terbilang ini diisi dengan jumlah PPh pasal 4 ayat 2-nya yang dipotong, dipungut atau disetor sendiri. Ya, di sini ini.
Oke, nah di bagian C, di lampiran nanti akan kita sesuaikan dengan lampiran yang ada. Ya kalau nggak ada 4 ayat 2 itu kan sesuai dengan transaksinya. Maksudnya kalau tidak ada transaksi ya tidak ada pemotongan gitu ya. Ya kita tidak perlu melampirkan kecuali yang kalau misalkan tidak dipotong itu karena yang bersangkutan menyampaikan SKD gitu ya. Jadi itu tetap harus dilaporkan gitu. Kemudian di sini surat setoran pajaknya dimasukkan jumlahnya, lalu nah nanti di setelah SPT ini ada daftar bukti pemotongan. Ini juga harus dilampirkan. Kemudian bukti pemotongannya juga dilampirkan. Lalu surat kuasa khusus kalau misalkan yang menandatangani adalah kuasa. Kuasa ini bisa karyawan, bisa juga konsultan gitu ya. Ada syarat-syarat yang harus dilampirkan, nanti kita lihat di apa ketentuan yang selanjutnya di PR2 tadi. Nah, di sini diisi dengan nama dan NPWP penanda tangan. Jadi penanda tangannya apakah si pimpinannya, pimpinan perusahaan, atau misalnya pemotongnya adalah orang pribadi, ya orang pribadi. Kalau misalkan si pemotongnya perusahaan, maka yang dimasukkan di sini adalah NPWP pimpinannya, ya. Atau misalnya kuasa ya di sini nama dan NPWP dari si kuasanya. Kemudian cap dan tanda tangan, lalu tanggal. Ini adalah tanggal pembuatan SPT-nya. Oke, nah kemudian ini daftar bukti pemotongan atau pemungutan PPh final pasal 4 ayat 2. Cantumkan masa pajak, kemudian di sini NPWP nama dari pihak yang dipotong, kemudian nomornya, lalu tanggal, nilainya berapa, dan yang dipotong atau dipungut. Oke, di sini, nah di sini informasinya sama dengan yang ada di depannya, ada di SPT masanya. Jadi yang di bawah ini diisi dengan tanda tangan, dengan nama dan NPWP dari pemotongnya atau pimpinannya. Kalau misalkan pemotongnya adalah wajib pajak badan, gitu ya, di pimpinannya. Kalau pemotongnya OP yang bertindak sebagai pemotong, makanya di sini NPWP OP dimaksud. Jadi di sini yang di bawah akan sama dengan yang identitas yang di atas di header SPT tadi ya. Itu juga berlaku untuk yang 23 kan juga di daftar bukti potongnya juga ada tanda tangan ya. Ya, kemudian kita lihat salah satu nah ini ada tambahan kalau untuk yang 4 ayat 2 atas deposito atau tabungan atau diskon TSB dan jasa giro ada tambah daftar bukti pemotongannya sendiri gitu ya. Jadi enggak yang tadi. Kalau yang tadi kan umum ya gelondongan. Jadi nggak dipisahin untuk pemotongan yang atas jenis penghasilan apa. Kalau ini khusus untuk pemotongan yang ini, 4 ayat 2 atas bunga deposito atau tabungan, diskon SBI dan jasa giro itu daftar bukpotnya sendiri gitu ya. Di sini karena ada tambahan informasi berupa jumlah nasabah, jadi gelondongan gitu. Dia nggak dirinci karena mungkin kalau bunga tabungan dan bunga deposito dirinci kan banyak banget lembaran yang harus disampaikan kan, gitu ya. Oke, kemudian di sini nilai objek pajak dan nilai PPh yang dipotong. Ya. Kemudian di sini adalah sama informasinya berupa si pimpinan atau pemotongnya atau kuasanya. Kemudian ini untuk yang sewa tanah dan bangunan di bagian atas ini termasuk juga dengan lokasi tanah dan atau bangunannya juga disebutkan di sini. Jadi nggak berhenti sampai alamat si penerima penghasilan, tapi termasuk juga lokasi tanah dan bangunannya. Ya. Kemudian ini nilai bruto sewanya berapa, lalu PPh yang dipotong berapa. Jumlah terbilang adalah untuk PPh yang dipotong. Dan di sini untuk penomoran itu nggak ada standar bakunya, jadi bebas sesuai dengan pemotong gitu, mau berapa digit juga nggak diatur sebenarnya. Kemudian di sini untuk pemotong, nah ini di sini untuk pemotong diisi dengan identitas pihak yang melakukan pemotongan. Jadi kalau yang motong WP badan ya di sini NPWP atau nama dari badannya, ya bukan nama dari yang tanda tangan. Oke, kemudian ini untuk yang jaskon sama
bedanya hanya di tarifnya ya, di situ. Oke. Nah, untuk lampiran ini juga disesuaikan dengan kebutuhannya. Jadi kalau misalkan SPT-nya kayak menyatakan kurang bayar gitu, misalnya ada jumlah yang disetorkan, maka harus ada bukti pembayaran gitu ya, berupa SSP atau sarana administrasi lain, misalnya apa namanya, bukti pembayaran gitu ya terkait penyetoran, atau bukti PBK gitu ya. Nah, ini harus dilampirkan. Kemudian daftar bukti potong. Kalau misalkan yang tadi nggak ada pemotongan terkait SBI, ya untuk yang formulir itu tidak perlu dilampirkan. Kemudian untuk bukti pemotongan, ketika ada pemotongan maka harus dilampirkan. Kemudian surat kuasa khusus. Nah, ini ada syarat tambahan untuk yang dilampirkan kalau misalkan pakai kuasa penanda tangannya, baik itu karyawan ataupun konsultan. Oke, kira-kira seperti itu. Nah, nanti ketika kita bahas 4 ayat 2 yang lain, di sini kan ini saya belum share ya formulir 4 ayat 2-nya. Jadi untuk yang pengalihan tanah bangunan itu kan store sendiri ya, jadi emang nggak ada SPT-nya juga gitu ya. Nggak ada bukti potongnya juga. Oke, nah di sini juga kita lihat. Oke, nah kalau misalkan SPT-nya dimasukkan di sebelah sini ya, di wajib pajak melakukan pengalihan hak atas tanah dan bangunan. Tapi nanti di bukti potongnya kalau nggak salah tidak ada bukti potongnya, karena pakai SSP saja. Karena mekanismenya store sendiri sebenarnya. Karena ada kemungkinan, saya lupa kemarin ada yang nanya di mana ya, di kelas ini atau di kelas satunya, gimana kalau misalnya mau setor tapi pakai kode billing, e-billing tapi tidak ada NPWP-nya, ya itu mungkin terjadi kalau misalnya kayak pengalihan gitu kan. Transaksi pengalihan itu kan tidak mekanismenya kan store sendiri oleh si pihak yang melakukan pengalihan. Jadi bisa jadi pihak yang melakukan pengalihan kan nggak punya NPWP. Iya, nanti penyetorannya bisa pembuatan kode billingnya itu bisa dilakukan di KPP atau bisa juga lewat notaris gitu ya. Jadi kan memang notaris kan nanti akan ngecek ya kalau mau balik nama gitu ya, pemindahan di pencatatannya, dia akan ngecek apakah 4 ayat 2-nya itu sudah dipenuhi atau belum gitu. Jadi nanti si wajib pajaknya juga akan mengajukan permohonan bukti pemenuhan PPh 4 ayat 2 ke KPP. Nah, di situ pasti nanti akan lewat KPP juga gitu maksudnya. Oke.
Untuk PP 23 yang dipotong pemotong, sistem pelaporannya dalam SPT bagaimana? Ini enggak, kita enggak cover materi ini sih sebenarnya. Oke, nanti saya coba lihatkan SPT apa. Carikan. Oke, nah di bentar. Oke, untuk yang PP 23 laporannya nanti saya coba lihat dulu ya aturannya. Tapi ini nggak masuk materi kita sih.
Oke, kalau tidak ada yang ditanyakan, saya coba lihat ke beberapa soal yang kemarin ya. Kita bahas singkat aja. Oke. Yang pertama adalah yang ini, membayar jasa pengurusan administrasi dari CV Lawyer. Kemudian CV Lawyer tidak memberikan NPWP. Ini ada pemotongan pasal berapa? Silakan Dimas. Dimas Rizky.
Oke, boleh kalau mau pakai voice aja. Iya, kedengeran kok. Ada pemotongan nggak di situ? Mm-mm. PPh 23 sebesar tapi di situ ada keterangan ya. Awas, sebentar maaf. Oke. Ada keterangan CV lawyer tidak ber-NPWP ya. Oke, jadi tarifnya menjadi 100% lebih tinggi ya. Oke, di sini jasa administrasi ya. Masuk ya, ada di apa? Di 141 ada nggak? Maaf Bu. Di 141 ada. Di PMK 141 maksudnya. Bentar Bu, saya belum hafal, belum cek Bu. Oke, jasa pengurusan administrasi. Oke, di sini yang saya lihat di 141 ada jasa pengurusan dokumen. Oke. Mungkin kita bisa masukkan ke situ, tapi ini enggak clear ya sebenarnya jasa pengurusan administrasi ini terkait dokumen kah atau terkait apa gitu ya. Tapi kalau misalkan terkait dokumen, berarti dimasukkan ke jasa pengurusan dokumen sehingga masuk ke 41 ya. Oke. Jadi kalau terkait jasa harus dipastikan bahwa jasanya tadi ada di jenis jasa lain yang ada di PMK 141 gitu ya. Terus selanjutnya yang tanggal kelewatnya tadi tanggal 16 ada membayar kepada PT Amar Secure atas jasa penyediaan tenaga kebersihan sebesar 18 juta untuk kontrak 2 bulan. Kemudian ini ceritanya menyerahkan suket ya. Nah, ini pemotongannya berarti pemotongan berapa nih? Ada pemotongan PPh pasal berapa yang harus dilakukan? Oke, silakan Aisyah. Oke, waktunya udah habis ya. Oke. Oke, nanti deh disambung lagi.
Untuk kuncinya saya belum sempat bikin ya, nanti kalau yang sebelumnya udah ada, cuma saya belum share, nanti bisa saya share. Kita tutup dulu perkuliahan hari ini karena waktunya sudah habis, sudah 12.53. Selamat siang semuanya.